and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film horor psikologis yang belakangan ini lagi rame dibicarakan, yaitu Obsession, tahun 2026. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang pria pendiam yang sangat mencintai sahabatnya. Sayangnya, cinta pria itu malah bertepuk sebelah tangan. Karena putus asa, pria itu iseng menggunakan sebuah tongkat mainan mistis yang bernama One Wish Willow untuk membuat sahabatnya jatuh cinta kepadanya. Memang keinginan pria itu terkabul, tetapi dengan cara yang mengerikan. Cinta dari sahabatnya malah berubah menjadi obsesi yang sangat gelap, posesif, dan berbahaya. Biar kalian gak makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film dimulai dari seorang pria bernama Bir, seorang pegawai toko musik yang pendiam, canggung, dan terkesan kasihan. Dia bekerja bersama beberapa temannya, termasuk Nikki, perempuan yang diam-diam lama dia sukai. Namun perasaan Bir bukanlah cinta yang sehat. Semakin lama batas antara cinta dan obsesi untuk memiliki makin kabur di dalam dirinya. Nikki sendiri sosok yang ramah, ceria, dan suka bergaul. Dia dekat dengan Bir tapi sebatas teman kerja atau sahabat lama. Sayangnya Bir salah mengartikan kedekatan itu. Setiap senyuman dan obrolan dari Nikki dianggapnya sebagai sinyal cinta. Padahal Nikki tidak pernah melihatnya lebih dari teman. Yeah? What? Yeah, so I'm putting in my 2 weeks. Yeah, but... Are you okay? Suatu hari Bir mendatangi toko barang antik. Di sana perhatiannya tertuju pada benda bernama One Wish Willow yang berbentuk tongkat kayu kecil. Si penjual menjelaskan bahwa benda tersebut dapat mengabulkan satu permintaan. Lalu tongkatnya harus dipatahkan agar permohonannya terkunci. Awalnya Bir ragu dan menganggapnya sekedar gimik. Namun dia tetap membelinya, mungkin sebagai hadiah untuk si Nikki. Atau jauh di dalam hatinya dia berharap keajaiban datang tanpa resiko ditolak. Malam harinya Bir dan teman-temannya pergi nongkrong. Usai acara, Bir mengantar Nikki pulang. No to karaoke? I'm saying no to bad. I wanna go home. Sucks. Can you just take me home? I can take you home. All right, Barry, you ready? Good night, guys. Di dalam mobil, kecanggungan sangat terasa di antara mereka. Bir ingin menyatakan perasaannya, tetapi keberaniannya runtuh. Talk to you about this stuff. Wait, What? I... Tiba-tiba Nikki bertanya langsung apakah Bir menyukainya. Bukannya jujur, Bir malah memilih berpura-pura dan menjawab tidak, karena dia takut merusak pertemanan mereka. Nikki pun turun dan masuk ke rumahnya. Ketika sendirian, rasa penyesalan pun langsung keluar. Dia kemudian mengambil tongkat One Wish Willow yang tadi dibelinya. Sebenarnya Bir tidak sepenuhnya percaya bahwa benda tersebut bisa mengabulkan satu permintaan, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Dia lalu menyampaikan permintaan yang akan mengubah hidup mereka, di mana dia berharap Nikki mencintainya. Bukan sekedar suka, melainkan mencintainya lebih dari siapapun di dunia ini, serta cinta tak terbagi yang hanya tertuju kepadanya. Setelah itu, Bir mematahkan tongkat kayu tersebut. Tepat setelah suara kayu patah, sesuatu langsung berubah. Nikki yang tadinya hampir masuk ke rumah mendadak berhenti, lalu berbalik ke arah mobil Bir. Jika beberapa detik sebelumnya Nikki terlihat canggung, kini dia tampak sangat dekat seolah mereka sudah lama berpacaran. Di sini Bir dibuat bingung dengan perubahan yang sangat drastis itu. Apalagi Nikki mulai bersikap agresif dan ingin ikut pulang ke rumah Bir malam itu juga. Sikap Nikki memang terasa aneh, terkadang pendiam, lalu tiba-tiba jadi sangat periang, hingga terlihat jelas bahwa itu bukan Nikki yang dulu lagi. Namun logika Bir kalah oleh rasa sukanya yang terpendam sangat lama. Saat orang yang dia impikan tiba-tiba menawarkan semua hal yang selama ini dibayangkan, Bir akhirnya membawa Nikki pulang ke rumahnya. Malam itu tidak langsung berubah romantis. Bir masih berusaha memahami apa yang terjadi. Dia menduga mungkin Nikki sedang bercanda. Bisa jadi juga dia mabuk atau mengalami perubahan emosi sesaat. Namun semakin lama sikap Nikki semakin sulit dijelaskan.
Dia bisa menangis lalu dalam hitungan detik tertawa, atau mendadak menatap Bir dengan pandangan tajam yang sangat aneh. What the fuck? What? I'm sorry. You don't have to. You made me feel like. Keesokan paginya, Bir pergi bekerja dengan pikiran kacau dan menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya yang bernama Ian. Bir bercerita bahwa Nikki berubah drastis, menginap di rumahnya, menangis, tertawa, dan terus menyatakan cinta. Ian jelas heran karena semua orang tahu Nikki sebelumnya tidak pernah menunjukkan ketertarikan romantis kepada Bir. Mencari penjelasan yang masuk akal, Bir mengingat Nikki sempat bercerita bahwa ayahnya sedang sakit kanker. Dia berpikir mungkin emosi di dalam diri Nikki sedang terguncang, dan dia butuh tempat bersandar. Nah, kebetulan dia menjadi orang terdekat saat kondisi Nikki sedang rapuh. Karena ingin percaya bahwa hubungan ini nyata, Bir pun menerima penjelasan tersebut. Tak lama kemudian, Bir dan Nikki mulai terlihat seperti pasangan romantis. Dari luar semuanya tampak indah. Bir mendapatkan perempuan impiannya. Nikki juga selalu ingin dekat-dekat dengan dia, dan orang-orang melihat mereka sebagai pasangan baru. Namun seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa apa yang tampak seperti cinta sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Nikki terikat dengan cara yang tidak normal, di mana dia ingin selalu bersama Bir, melarang Bir pergi tanpa dirinya, dan dia juga bisa marah jika Bir berbicara dengan perempuan lain, bahkan menganggap keinginan ruang pribadi sebagai pengkhianatan. Hingga suatu malam Bir terbangun karena merasakan sesuatu. Dia melihat Nikki sudah tidak ada di kasur, dan betapa terkejutnya Bir saat melihat Nikki berdiri diam mematung di sudut ruangan yang gelap, sambil menatapnya tanpa berkedip. Back to sleep. Come back to bed. No. Nikki mulai menangis dan menuduh Bir tidak benar-benar mencintainya. Lalu tiba-tiba tangis itu berubah menjadi tawa yang sangat tidak wajar. Nikki bukan hanya sedang posesif, tetapi tampak seperti ada sesuatu yang mengambil alih jiwanya. Dia terasa seperti sosok yang sama sekali berbeda dari Nikki di awal film. Nikki! Nikki, where are you? Where's Sandy, okay? Sementara itu di tempat kerja, Ian memberitahu Bir bahwa cerita Nikki tentang ayahnya yang terkena kanker ternyata itu adalah bohong. Ayah Nikki sebenarnya sehat-sehat aja. Fakta tersebut membuat Bir semakin curiga. Jika hubungan mereka murni, mengapa Nikki harus berbohong? Bir akhirnya menanyakan langsung kebohongan itu kepada Nikki. Di sana Nikki mengaku tetapi reaksinya bukan merasa bersalah, melainkan dia tersinggung karena Bir berani mempertanyakannya. Nikki menuntut Bir untuk mempercayai apapun yang dikatakannya. Bir mulai sadar bahwa situasi ini sudah melewati batas. Hal ini bukan lagi sekedar manja-manjaan atau stres, melainkan ada yang salah sejak malam saat dia mematahkan tongkat One Wish Willow. Lalu ada satu momen yang sangat aneh, di mana Nikki mengunci rapat pintu rumah menggunakan lakban, lalu bersikap seolah itu hal yang lucu. Saat Bir pamit pergi, Nikki hanya berdiri mematung sambil terus tersenyum lebar, hingga Nikki tak sadar bahwa dia buang air kecil di celana. Kemudian cerita berpindah ke tempat kerja Bir. Saat makan siang, Bir duduk bersama Sarah, teman mereka yang menaruh perhatian. Bahkan mungkin dia juga menyukai Bir secara diam-diam. Mereka mengobrol santai dan Sarah menanyakan kabar dari kucingnya Bir. Awalnya Bir bingung, lalu berbincang sambil membuka bekal yang dibuatkan oleh Nikki. Namun saat melihat makanan tersebut, Bir baru menyadari hal yang cukup mengerikan, di mana daging kucing peliharaannya yang sebelumnya mati ternyata dijadikan bagian dari bekal makanannya. Sesampainya di rumah, Bir mencoba membicarakan hal itu kepada Nikki untuk memberi batasan. Awalnya Nikki terlihat menurut. I'll go shower. Namun begitu Bir mengabarkan akan pergi bertemu teman-temannya, Nikki langsung histeris dan menuduh Bir ingin meninggalkannya. Tak ingin keributan menjadi semakin besar, Bir akhirnya membawa Nikki ikut pergi bersamanya. Go. So weird, kid. Sarah's going. No, you know what? I really want you to come. Di sanalah suasana menjadi semakin mencekam. Saat teman-temannya berkumpul dan bercanda, mereka mulai menyadari betapa anehnya tingkah laku Nikki. Tiba saatnya mereka bermain truth order. Awalnya permainan berjalan seperti biasa. Namun ketika giliran Bir tiba, dia mendapat tantangan untuk mencium orang di sebelah kirinya, yaitu Sarah.
Seketika wajah Nikki langsung berubah. Tanpa banyak bicara, dia berjalan ke belakang Sarah dan menggantikan posisinya. Ketegangan memuncak sampai tiba-tiba Nikki mengamuk dan berontak. And everyone in this room will never feel Lebih gilanya lagi, Nikki hanya tertawa ketika darah mulai membasahi wajahnya. Malam itu, Bir menjadi semakin takut kepada Nikki. Dia mulai sadar bahwa perempuan di depannya bukan lagi Nikki yang dia kenal. Semua perhatian yang awalnya terlihat manis kini terasa seperti tekanan yang mengikat dari segala arah. Bir mencoba menjaga keadaan tetap tenang, tetapi dia sudah tidak tahan hidup dalam situasi seperti itu. Bir merasa butuh jarak setidaknya untuk 1 malam. Dia ingin Nikki pulang ke rumahnya sendiri agar mereka bisa sama-sama menenangkan pikiran. Namun di momen itu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, di mana Nikki seperti kehilangan kendali atas dirinya. Ada bagian dari dirinya yang tampak ingin lepas dari pengaruh tersebut, tetapi ada bagian lain yang terus menahan dan memaksanya tetap terikat kepada Bir. Bahkan saat mencoba menjelaskan perasaannya, semuanya terdengar sangat gila. Dia merasa seperti seseorang yang dipaksa mencintai dengan cara yang paling menyakitkan. Pada akhirnya Bir kembali gagal menjauh dari Nikki. Mereka berdua tidur di tempat yang sama meskipun suasananya jauh dari kata nyaman. Tidak lama kemudian Bir menerima pesan dari Sarah yang ingin bertemu karena ada hal penting untuk disampaikan. Secara diam-diam Bir berusaha keluar rumah untuk menemui Sarah. Di sana mereka membicarakan kondisi Nikki yang semakin aneh. Sarah memberitahu bahwa dia akan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru dan meninggalkan semua kekacauan ini. Namun bukan hanya itu, Sarah juga mengungkapkan rahasia bahwa 2 tahun lalu Ian dan Nikki pernah menjalin hubungan secara diam-diam. Sebenarnya Nikki mencintai Ian, tetapi Ian tidak pernah memberikan kepastian. Ian merasa keputusan Nikki berhubungan dengan Bir hanyalah pelampiasan rasa sakit hatinya. Di tengah percakapan, Sarah mulai menunjukkan perhatian lebih dalam kepada Bir. Dia merasa sekarang Bir membutuhkan seseorang yang bisa memberinya ketenangan. Namun tanpa diduga, Nikki tiba-tiba datang dan langsung menyerang Sarah secara brutal. Di sana Bir hanya terdiam ketakutan menyaksikan kengerian itu hingga akhirnya Sarah pun tewas. Nikki melakukan tindakan keji ini seolah-olah sedang melindungi Bir, tanpa rasa bersalah sedikit pun setelah membunuh Sarah. Bir dan Nikki membawa jasad Sarah kembali ke rumah. Situasi semakin kacau dan Bir tidak tahu harus menyalahkan siapa. Namun di sisi lain kekacauan ini bermula dari dirinya sendiri. Dialah yang membuat permintaan agar Nikki mencintainya tanpa batas. Kini ketika cinta itu berubah menjadi bencana, Bir tidak bisa lagi berpura-pura tidak terlibat. Setelah kematian Sarah, Bir benar-benar hancur. Sadar hubungan ini tak bisa lagi diperbaiki, dia kembali mendatangi toko antik dan bertanya cara membatalkan permohonannya. Penjual itu bertanya apa yang telah dimintanya, dan Bir menjelaskan bahwa dia meminta seseorang mencintainya melebihi dari apapun. Permintaan itu memang terkabul, tetapi hasilnya membuat Nikki obsesif, berbahaya, dan tidak terkendali. Bir memohon agar kutukan itu dihilangkan, namun pemilik toko menegaskan bahwa permintaan tersebut hanya bisa berakhir jika si peminta itu mati. Tidak ada ritual pembatalan maupun jalan pintas. Satu permintaan, satu konsekuensi. Di sini Bir baru benar-benar memahami harga dari keinginannya. Di akhir cerita, Bir berada dalam keputusasaan. Sarah tewas, Nikki kehilangan jiwanya, dan Ian beserta orang-orang di sekitar mereka ikut terseret. Bir tahu selama ia hidup, kutukan itu akan terus berjalan. Dia lalu menemui Ian dan menceritakan awal mula tragedi ini. Tetapi Ian sama sekali tidak percaya. And it will work. Made a wish. I did. What? The joke to you! This! Be careful! Make another fucking wish, man! Be careful about how you word it. $1 billion. Saat Bir pulang, dia menemukan jasad Sarah masih berada di rumah. Tak lama Nikki muncul dan histeris karena mengira Bir akan meninggalkannya. Nikki! I'll rip my eyes out of my fuck. Dalam kondisi pasrah dan tak punya pilihan lain, Bir nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Saat melihat kondisi Bir sekarat, Nikki pun jadi panik, menangis dan memeluk Bir seolah dunianya tiba-tiba runtuh.
Namun tepat ketika Bir menghembuskan napas terakhirnya, sesuatu langsung berubah. Pengaruh tongkat dari One Wish Willow mendadak hilang. Obsesinya lenyap dan Nikki kembali tersadar. Nikki mendapati dirinya berada di rumah Bir di tengah kekacauan dan melihat Bir sudah tidak bernyawa. Yang paling menyakitkan, dia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nikki pun menangis dalam kebingungan. Bukan hanya karena si Bir itu tewas, melainkan karena dia terbangun di tengah masalah dan bencana yang tidak pernah dia pilih. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengerikan. Nah, itu dia keseluruhan alur cerita dari film Obsession tahun 2026. Pada intinya, konflik utama film ini berpusat pada akibat mengerikan dari rasa cinta yang dipaksakan. Lewat One Wish Willow, Bir mendapatkan cinta yang selama ini dia impikan, tetapi tanpa kesadaran dan pilihan bebas dari seorang Nikki. Pesan mendalam dari film ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah bisa dipaksa atau dimanipulasi. Ketika seseorang terobsesi untuk memiliki tanpa memikirkan kerelaan orang lain, perasaan yang tadinya tulus justru akan berubah menjadi racun yang merusak kehidupan semua orang di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.